Oke teman-teman, berjumpa lagi di Agat Jelai Official. Kali ini saya berada di kebun sawit orang tua ya, family di ladang kami. Jadi kali ini kita akan sharing cara perawatan sawit umur dari 0 sampai 12 bulan tanam. Ini cara yang paling efektif ya teman-teman. Langsung saja sebelum kita lanjut, maka baiknya teman subscribe dulu channel ini supaya saya makin semangat bikin kontennya teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, yang pertama itu apa saja cara yang harus kita lakukan supaya perawatan sawit ya dari 0 sampai 12 bulan tanam ya. Yang pertama itu usahakan yang kita tanam itu adalah bibit unggul. Bibit unggul yaitu yang bagaimana bibit yang bersertifikat yang resmi langsung dari balai benihnya teman-teman ya. Misalnya dari PPKS terus atau dari varietas Sriwijaya maupun yang lainnya teman-teman ya, karena masih banyak varietas-varietas bibit unggul yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita berhadapan di depan kita ini adalah jenis Sriwijaya ya, Sriwijaya yang pelepah panjang ini teman-teman ya. Ini Sriwijaya 3. Oke teman-teman, ini ditanam sudah kurang lebih mau 1 tahun. Ini baru juga, ini sebentar lagi nampaknya mau sudah berbunga dompet ini. Jadi kita lihat dulu, nampaknya ini sebentar lagi sudah mau berbunga dompet. Untuk daunnya kita bisa lihat, nah subur semua teman-teman ya, batangnya besar, daunnya subur semua. Ini dan jerawat juga teman-teman ya, tidak terlalu semak. Jadi kita buat tapak timun juga di sekitar sawitnya. Oke teman-teman, yang lanjutnya kedua itu adalah lokasi. Sebelum kalian sudah bibit unggul kalian siapkan, itu adalah lokasinya. Lokasi sangat penting karena menjadi modal utama ya. Lokasi gitu itu apakah di tanah yang mineral, gambut atau rawa. Saya sarankan sih untuk bagusnya itu di tanah mineral teman-teman, yang hanya banyak keuntungan yang kita dapat di tanah mineral ini. Negatifnya kemungkinan kalau musim kemarau ini takutnya kebakaran aja, itu saja ya. Lainnya enak ya, perawatannya tidak terlalu banyak pemakaian pupuk. Kalau untuk di tanah rawa gambut itu banyak kali untuk pemakaian pupuknya teman-teman ya. Terus yang pertama tadi kan bibit, harus bibit unggul. Kedua lokasi. Terusnya kita harus memikirkan juga lokasinya itu dekat jalannya bagaimana ya. Kalau terlalu jauh ke hutan kita susah juga untuk alokasi. Nanti kalau sudah panen susah juga ya untuk keluarnya. Jadi harus lokasinya jangan terlalu jauh dari pemukiman gitu ya, jangan terlalu jauh misalnya, kecuali jalannya udah bagus bisa juga. Terus yang ketiga teman-teman ya, perawatan. Perawatannya yang sangat efektif itu yaitu dengan melakukan pemupukan. Jadi setelah kita melakukan penanaman itu, menggali lubangnya, usahakan lubang tanam itu tidak terlalu dalam. Jadi usahakan bongkong sawitnya itu yang baru kita tanam itu di atas itu ya, timbunan tanah itu. Nah, kalau kita udah nimbunnya jangan sampai dia tenggelam. Nah, kalau bongkongnya tenggelam, tinggal daun-daunnya ini nanti mekarnya lama. Jadi diusahakan tanam sawitnya itu harus bongkolnya itu jangan sampai tertimbun tanah. Jadi setelah kita lakukan pelubangan, biasanya saya itu melakukan pupuk RP. Kemarin saya kasih setengah kilo aja teman-teman ya, satu lubang itu untuk sebelum penanaman fosfat. Setelah itu kita timbun, kita tanam ya. Jadi usahakan lubangnya pun jangan terlalu dalam, nanti berbahaya juga untuk perkembangan sawit kita. Lama ya mau kalau dia berkembangnya. Terus setelah itu melakukan pemupukannya yang teratur 4 teman-teman ya. Jadi melakukan pemupukannya ini harus berjadwal ya teman-teman, tidak sembarang pupuk. Jadi pertama itu setelah rock fosfat ya, 1 bulan kita tanam, langsung saja kita kasih urea. Dosisnya itu 0,4 gram atau 400 gram ya teman-teman ya. Untuk dosis urea yang saya kasih kemarin tuh itu sangat efektif sekali untuk perkembangan batang dan daun ya teman-teman ya. Untuk mekarnya daun ini, pertumbuhan daun dan pucuknya itu kita perlukan urea. Biasa kalau sudah ditanamkan biasa kan dia akan mengalami
pergantian daun ya, daun yang lama itu bisa layu ganti yang baru. Nah, itu harus kita langsung kasih pupuk urea. Terus jelang 3 bulan kemudian langsung kita kasih pupuk NPK teman-teman. Nah, NPK itu kenapa saya pakai NPK 1616 kemarin, yang ada perbungkus kan, ada per kilo juga, ada eceran juga ya, ada yang per karung. Jadi NPK 16 ini dia melengkapi nutrisi teman-teman ya. Di dalamnya itu sudah ada pupuk apa namanya, kandungannya ya. NPK itu seperti nitrat, fosfat dengan kaliumnya teman-teman ya. Jadi apa yang dibutuhkan sawit kita untuk pertumbuhan batang, akar, daunnya itu udah lengkap semua NPK itu. Makanya saya pakai NPK ya untuk pupuk tunggalnya ini ya. Untuk pupuk tunggalnya saya pakai NPK. Untuk pupuk majemuknya saya kasih urea ya. Terus untuk pertumbuhan akarnya setelah 3 bulan kemudian, terus berjarak 4 bulan atau 5 bulan kita kasih TSP atau SP36 teman-teman ya kalau bisa. Jadi gunanya itu untuk pertumbuhan batang dan akar. Kalau untuk TSP itu perlu teman-teman ya. Jadi biar akarnya cepat merembat, sawitnya besar, bonggolnya besar juga. Itu perlu ya. Jadi untuk merangsang pertumbuhan akar ya, TSP itu dosisnya sama 400 gram kalau ada. Kalau di bawah itu pun nggak apa-apa karena kita kan petani. Jadi jangan disamakan dosisnya dengan perusahaan ya teman-teman ya. Ini yang kadang-kadang di kampung saya itu kadang, dan kita sampai memaksakan keadaan. Yang penting sawit kita itu kita bisa pupuk teman-teman ya. Itu aja ya. Jadi biar di bawah dosis itu pun yang penting dia ada, misalnya urea nggak sampai 400 gram, kita kasih seadanya aja. Jadi yang penting ada pupuknya teman-teman ya, jangan sampai tidak dipupuk. Nah, setelah itu berjarak misalnya dari 3 bulan kemudian itu kita kasih juga dolomit. Nah, kenapa dolomit ini? Supaya untuk mengurangi kadar asam ya yang ada di tanah mineral ini. Karena kandungan asam itu sangat tinggi teman-teman untuk tanah mineral ini. Jadi kita harus menggunakan dolomit ya. Sama dosisnya bisa 0,2 atau 0,4 gram ya. 200 gram ataupun 400 gram bisa juga untuk dolomit ya, kalau sawit yang masih 0 sampai 12 bulan tanam ini. Terus teman-teman, benar kata kawan saya itu, yang terpenting karena saya sudah melakukan juga di lapangan. Kalau khusus untuk petani ya teman-teman, kita bicara untuk petani pemula ya, sama saya pun juga. Yang penting misalnya kita tidak bisa mampu beli banyak pupuknya, dikit-dikit aja. Yang penting kita bisa mengasih dia ini makanan ya, tidak sampai kekurangan unsur haranya. Jadi dosisnya nggak apa-apa, misalnya kita nggak bisa dosis yang dianjurkan, kita di bawah itu pun nggak apa-apa. Yang penting kita kasih teman-teman ya untuk pupuknya ya, jangan sampai tidak dikasih. Terus selanjutnya teman-teman, pemeliharaannya, perawatan itu pemeliharaan piringannya. Jadi selain kita pupuk, sawit ini harus kita pelihara juga. Jadi jangan misalnya mau memupuk baru kita bersihkan, jadi harus dibersihkan di sekitarannya terutama ya. Selain piringannya, pertama piringan manualnya kita bersihkan sekitaran pokok sawit ini. Terus di sekitaran ini jangan sampai semak. Ya ini kan tidak semak teman-teman ya. Jadi lepas disemprot juga, lihat sebelah sana pun sama. Jangan sampai misalnya sawit kita itu di bawah pohon ilalang itu ataupun tanaman-tanaman gulma atau nanas kayu teman-teman ya. Jadi harus dimusnahkan daya, disemprot dengan menggunakan, kalau saya itu dengan Gromoxon untuk sekitaran sawit ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat kan bersih, jadi tidak terlalu semak, di aman teman-teman untuk memupuk ya. Jadi aman lah. Sebelah sana pun kan bersih juga, bisa kalian lihat ya. Tuh, nah subur ya, hijau-hijau semua sawitnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi usahakan seperti itu. Untuk selain piringan manual ya, terakhir itu perawatan untuk piringan manualnya ini dengan penyemprotan gulma ya di sekitarnya. Jadi ada beberapa hal yang efektif yang harus kita lakukan teman-teman ya. Jadi tidak hanya pupuk juga, jadi perawatan di sekitaran piringan manualnya sawit kita pun jangan sampai semak. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Salam tanam berduri, salam planter untuk seluruh petani sawit dimanapun berada.